Terlepas dari status progres penggelaran 5G di Indonesia, desain dan penelitian 5G telah sampai pada babak akhir dengan rilis 18 atau 5G Advanced. Oleh karena itu, pusat perhatian komunitas peneliti dan industri saat ini telah mulai beralih ke 6G. Desain, pelatihan, dan pengembangan 6G telah berjalan dan terus berlanjut hingga satu dekade depan. Jaringan komunikasi 6G akan menjadi generasi pertama jaringan yang menggunakan AI atau Artificial Intelligence secara natif. Artinya, AI tidak akan hanya menjadi aplikasi, tetapi akan menjadi bagian yang melekat pada manajemen dan operasional jaringan dan infrastruktur. Salah satu jenis pendekatan AI dan machine learning yang telah berhasil mengalahkan manusia dalam permainan catur Go, Dota 2, dan StarCraft 2 adalah Deep Reinforcement Learning. Engine berbasis Deep Reinforcement Learning cocok untuk digunakan dalam permasalahan yang melibatkan perencanaan dan pengambilan keputusan seperti autonomous drone, self-driving car, dan robotika. Pertanyaan lanjutannya, bagaimana 6G dan jaringan komputer modern dapat memanfaatkan Deep Reinforcement Learning? Mari kita simak video berikut ini. Pada bagian pertama, kita akan gali relasi 6G dan AI. Selanjutnya, kita cari tahu posisi dan peran Deep Reinforcement Learning atau DRL pada AI. Terakhir, kita ambil 3 studi kasus pemanfaatan DRL pada 6G. Sistem komunikasi mobile telah berevolusi sejak 1980-an. Generasi baru muncul setiap 10 tahun. Walaupun demikian, layanan dan use case yang disediakan oleh setiap generasi tersebut biasanya butuh 20 tahun untuk teradopsi secara luas. Perkembangan 1G hingga 5G selama 40 tahun terakhir telah mengubah banyak aspek kehidupan manusia, serta menaikkan produktivitas yang menumbuhkan GDP. 6G dipersiapkan untuk melanjutkan pertumbuhan tersebut. Sebagai panduan dalam pengembangannya, 6G dilengkapi target KPI yang walaupun belum ditetapkan secara resmi saat ini, nantinya disebut IMP 2030. Salah satu pembeda 6G dibandingkan teknologi sebelumnya adalah 6G akan menjadi sistem komunikasi generasi selanjutnya yang mentransisikan era connected people dan connected things menjadi connected intelligence. Terdapat dua keterlibatan intelligence pada 6G, yaitu AI for Network dan Network for AI. Pada AI for Network, AI digunakan untuk mengoptimasi fungsi dan proses pada jaringan. Pada Network for AI, jaringan digunakan untuk mengoptimasi komputasi dari layanan dan aplikasi AI. Video ini berfokus pada topik AI for Network. AI atau Artificial Intelligence adalah bidang ilmu komputer yang dikhususkan untuk memecahkan masalah kognitif yang umumnya terkait dengan kecerdasan manusia, seperti pembelajaran, pemecahan masalah, dan pengenalan pola. Machine learning merupakan salah satu sub-bidang dari AI. Machine learning atau ML mempelajari data untuk menyelesaikan sebuah tugas. Beberapa sistem AI menggunakan metode machine learning untuk mencapai kompetensi dalam menyelesaikan tugas. Tetapi, tidak semua sistem AI harus menggunakan machine learning. Deep learning adalah salah satu rumpun metode machine learning yang memanfaatkan neural networks. Neural networks merupakan sistem komputasi yang terinspirasi dari cara kerja otak hewan atau manusia. Reinforcement learning adalah salah satu rumpun metode machine learning yang berfokus pada aksi apa yang harus dilakukan dan keputusan apa yang harus dibuat pada situasi tertentu dalam rangka memaksimalkan sebuah nilai yang disebut sebagai reward. Reinforcement learning meniru proses belajar pada manusia dan hewan yang interaktif dan mengumpulkan pengalaman trial and error. Deep Reinforcement Learning atau DRL adalah kombinasi antara Reinforcement Learning dan Deep Learning. DRL mengumpulkan pengalaman trial and error dengan berinteraksi selayaknya Reinforcement Learning. Hasil pengalaman tersebut akan digunakan untuk melatih model neural networks menggunakan algoritma backpropagation milik deep learning. Terdapat satu syarat wajib agar sebuah tugas atau permasalahan dapat diselesaikan dengan pendekatan DRL. Tugas atau permasalahan tersebut harus dapat dimodelkan secara matematis sebagai Markov Decision Process. Markov Decision Process dalam konteks DRL dapat kita ilustrasikan sebagai berikut. Engine mendapatkan informasi situasi saat ini. Selanjutnya, engine menggunakan model neural networks untuk mengestimasi sebuah nilai yang disebut action. Sebagai contoh, belok kanan, beli, jual, dan lain-lain. Action tersebut diterapkan ke lingkungan atau environment. Selanjutnya, environment akan menerima action tersebut dan memberikan feedback berupa situasi selanjutnya beserta reward. Reward dapat bernilai positif, netral, atau negatif sebagai hukuman. Pada DRL, siklus MDP tersebut dilakukan berkali-kali sehingga agent mengumpulkan pengalaman beserta reward-nya. Pengalaman ini akan digunakan untuk melatih model neural networks, dan pada akhirnya setelah dilatih dalam waktu yang cukup, model neural networks akan dapat menghasilkan keputusan yang optimal. Pada saat pembuatan video ini, para peneliti telah mempublikasikan berbagai penerapan DRL yang disiapkan untuk 6G ke depannya. Penerapan-penerapan tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan layer jaringan beserta fungsinya. Kita ambil beberapa studi kasus penerapan DRL pada fungsi jaringan 6G.
Studi kasus yang pertama, salah satu kemampuan dari 6G adalah dapat melakukan sensing atau lokalisasi. Hal ini memungkinkan 6G untuk mengkonstruksi radio map atau peta radio, sehingga base station dan user equipment memiliki pengetahuan kondisi jaringan secara spasial. Algoritma dan metode dalam pembuatan radio map telah banyak dipublikasikan oleh para peneliti. Yang menjadi tantangan pada 6G adalah informasi radio map harus bersifat real-time. Padahal, untuk membangun radio map dengan akurasi yang tinggi membutuhkan komputasi yang tinggi pula. Keberadaan edge computing atau MAC di dekat base station mendukung proses komputasi. Walaupun demikian, proses penyebaran informasi radio map dari edge computing ke setiap UI juga harus memastikan latensi tetap kecil. Salah satu solusi yang diusulkan adalah dengan membagi mode komputasi ke 3 opsi. Yang pertama, komputasi dilakukan full di MAC. Opsi yang kedua adalah komputasi full dilakukan di UI. Atau yang ketiga, MAC bekerja sama dengan UI untuk melakukan komputasi. Di titik inilah muncul proses pengambilan keputusan yang akan dilatih dengan pendekatan DRL untuk mencapai kompetensi yang baik. Sebagai ilustrasi sederhana, model MDP yang dibuat untuk tugas tersebut sebagai berikut. Sebagai stage adalah 3 variabel untuk setiap UI, antara lain komputasi UI, bandwidth yang tersedia untuk UI, dan energi UI yang tersisa. Sebagai actions adalah 3 mode yang tadi telah disebutkan. Sebagai rewards adalah sebuah nilai negatif dari fungsi dengan variabel energi, bandwidth, dan komputasi yang digunakan. Operator negatif digunakan untuk memanipulasi agar semakin kecil nilai, maka semakin baik. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa metode berbasis DRL ini mampu menurunkan konsumsi energi dan delay pada proses konstruksi radio map dan penyebaran informasinya. Studi kasus yang kedua, fungsi user plane pada 6G memanfaatkan pendekatan Network Function Virtualization atau NFV berbasis kontainer. Implementasi ini memungkinkan kapasitas user plane function menjadi lebih fleksibel dan dapat di scale up atau scale down sesuai dengan kebutuhan. Manfaatan virtualisasi pada operator telekomunikasi memiliki tantangan yang berbeda dengan penyedia layanan cloud. Selain memastikan sumber daya komputasi tersedia, operator telekomunikasi juga harus memastikan level QoS dari data yang lewat pada port UPF tersebut. Di titik ini muncul tugas pengambilan keputusan, di mana lokasi klaster yang tepat untuk sebuah port UPF akan diaktifkan. Selain itu dibutuhkan pula pengambilan keputusan apakah sebuah port harus dinonaktifkan. Sebagai ilustrasi sederhana, model MDP yang dibuat untuk tugas tersebut sebagai berikut. Sebagai stage adalah jumlah port yang aktif, jumlah port dalam proses booting, jumlah sesi koneksi yang aktif pada port tertentu, jumlah sesi yang masih dapat diterima pada port tertentu, dan arrival rate pada port tertentu tersebut. Sebagai actions adalah 3 keputusan bagi setiap port, yaitu start, terminate, dan no action. Sebagai rewards adalah nilai negatif dari blocking rate yang disesuaikan dengan tingkat QoS port tersebut. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa metode berbasis DRL ini mampu memberikan efisiensi hingga 3,8% pada jumlah port yang diaktifkan. Studi kasus yang ketiga, hingga beberapa tahun lalu optimasi jaringan masih dilakukan langsung oleh manusia yang ahli dan berpengalaman. Saat ini machine learning telah membantu manusia sebagai asisten dalam pengambilan keputusan optimasi jaringan. Walaupun demikian, ketika dimensi keputusan semakin kompleks dan perubahan terjadi secara terus-menerus, hasil optimasi yang didapatkan masih suboptimal. Salah satu penelitian untuk memperbaiki kelemahan tersebut adalah dengan memanfaatkan deep reinforcement learning dan digital twin yang belajar dari ahli manusia untuk mencapai kemandirian dalam optimasi jaringan atau self-optimization. Penelitian ini merupakan framework atau kerangka kerja untuk menuju ke autonomous network atau jaringan otonom dan tidak berfokus pada sebuah tugas atau permasalahan khusus. Sebagai ilustrasi sederhana, alur kerja framework dapat dijelaskan sebagai berikut. Jaringan yang asli memiliki statistik monitoring yang digunakan sebagai bahan perencanaan otomasi. Untuk memastikan relevansi dari keputusan yang nantinya diambil, maka statistik monitoring saat ini dijadikan prediksi untuk statistik beberapa waktu ke depan. Statistik prediksi tersebut menjadi data masukan pada 3 komponen lain, yaitu ahli manusia, model reinforcement learning, dan digital twin network yang bertugas mensimulasikan jaringan asli. Ahli manusia dan model deep reinforcement learning mengambil keputusan optimasi, dan kedua keputusan tersebut diteruskan ke digital twin network. Kedua keputusan disimulasikan oleh digital twin network dan dipilih satu keputusan yang mendapatkan hasil terbaik untuk diterapkan pada jaringan yang asli. Digital twin network akan memberikan feedback berupa reward kepada deep reinforcement learning sehingga model DRL dapat terus belajar. Salah satu tantangan dalam mengimplementasikan metode ini adalah akurasi digital twin network dalam mensimulasikan jaringan asli. Maka kondisi yang disimulasikan digital twin network dengan jaringan asli harus sinkron. Oleh karena itu, data inventory yang valid adalah syarat wajib untuk memastikan sinkronisasi tersebut dapat terjadi pada tahap awal.